Sahabat, rejeki bukan hanya angka di tabungan, bukan sekadar makanan di meja, atau harta yang kita genggam. Rejeki adalah setiap karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan. Kesehatan, ketenangan hati, keluarga yang utuh, hingga kesempatan beribadah. Namun, ada pintu rejeki terasa tertutup, usaha berat, hati gelisah, dan keberkahan seolah menghilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, dosa-dosa dapat menutup pintu rejeki dan ketaatan kepada Allah membukanya. Maka hari ini kita akan membahas 5 dosa yang paling sering menjadi penghalang rejeki berdasarkan Al-Quran, hadis sahih, dan penjelasan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat untuk kita bertobat dan membersihkan hati agar keberkahan hidup kembali mengalir. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini, dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka. Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah banyak berbuat dosa dan maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba benar-benar terhalang dari rezekinya karena dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini memberi isyarat jelas. Dosa adalah penghalang utama turunnya rezeki. Rezeki yang dimaksud bukan hanya materi, keberkahan, ketenangan hati, kesehatan, dan kemudahan urusan. Dosa ibarat karat yang menutupi hati dan membuatnya tidak layak menerima limpahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam Ad-Da' wa Ad-Dawa, dosa-dosa menimbulkan kerusakan yang beraneka ragam, baik pada hati maupun tubuh. Ia dapat menghalangi kebaikan, menurunkan nikmat, mendatangkan bala, dan memutus keberkahan. Beliau rahimahullah juga menegaskan bahwa maksiat membuat seorang hamba jauh dari rahmat Allah. Dan ketika rahmat itu jauh, rizki pun ikut menjauh. Sebab setiap nikmat adalah bagian dari rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dalam firman-Nya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Surat Asy-Syura ayat 30. Ayat ini bukan hanya bicara tentang musibah besar seperti bencana alam, tetapi juga mencakup terhentinya rizki, sulitnya mencari nafkah, dan hilangnya keberkahan dalam harta. Semua itu bisa terjadi karena dosa yang kita lakukan. Bahkan, dosa yang hanya terjadi di dalam hati, seperti sombong dan iri, juga dapat menghalangi turunnya rizki, karena ia merusak kebersihan jiwa. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari mengutip perkataan sebagian ulama salaf, aku benar-benar mengetahui akibat dari dosaku pada perubahan sikap istri dan kendaraanku. Maksudnya, ketika ia melakukan dosa, Allah menampakkan akibatnya dalam kehidupan sehari-hari. Rumah tangga menjadi tegang, usaha tersendat, dan rizki yang biasanya lancar menjadi terhambat. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa salah satu cara paling efektif untuk memperlancar rizki adalah memperbanyak istighfar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Surat Nuh ayat 10-12.
Ayat ini menjadi bukti bahwa meninggalkan dosa dan memperbanyak istighfar bukan hanya membersihkan hati, tetapi juga membuka pintu rizki. Karena itu, jika rizki terasa sempit, jangan hanya menyalahkan keadaan atau orang lain. Lihatlah ke dalam diri, barangkali ada dosa yang belum kita tinggalkan, atau kesalahan yang belum kita taubati. Perbanyak istighfar, bersihkan hati, dan jauhi maksiat, maka rizki akan datang dari arah yang tak terduga. Yang kedua adalah memutus silaturahmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan peringatan yang sangat keras. Maka, apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, lalu dibuat tuli dan dibutakan penglihatannya. Surat Muhammad ayat 22-23. Ayat ini menunjukkan bahwa memutus tali silaturahmi bukan sekadar dosa sosial, tetapi dosa besar yang mengundang laknat Allah. Laknat berarti dijauhkan dari rahmatnya. Jika rahmatnya menjauh, bagaimana mungkin keberkahan hidup dan rizki akan mendekat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengandung dua janji besar, umur yang diberkahi dan rizki yang dilapangkan. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim bahwa dilapangkan rizkinya bisa bermakna secara lahir, yaitu bertambahnya harta, maupun batin, yaitu diberi keberkahan, ketenangan, dan kecukupan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menafsirkan, mempererat silaturahmi dapat mendatangkan doa-doa kebaikan dari kerabat, membersihkan hati dari kebencian, dan membuka pintu tolong-menolong. Semua ini adalah sebab-sebab turunnya rizki. Sebaliknya, memutus silaturahmi menutup pintu-pintu itu dan membawa kepada kesempitan hidup. Bentuk memutus silaturahmi tidak hanya dengan permusuhan terbuka, diam berpanjangan tanpa sebab yang dibenarkan, enggan menyapa, atau memutus komunikasi tanpa alasan syar'i juga termasuk. Bahkan, sikap acuh terhadap keluarga yang membutuhkan bantuan padahal kita mampu menolong adalah bentuk nyata dari memutus tali silaturahmi. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari mengutip perkataan sebagian salaf, silaturahmi itu memurnikan harta, menambah jumlah keluarga, dan menunda ajal. Artinya, keberkahan rezeki bukan hanya tentang jumlah, tetapi juga rasa cukup dan manfaat yang besar dari harta yang dimiliki. Kita sering melihat seseorang yang secara logika penghasilannya biasa saja, tetapi kehidupannya terasa lapang, keluarganya harmonis, dan kebutuhan selalu tercukupi. Itu adalah keberkahan yang Allah berikan, salah satunya karena ia rajin menyambung silaturahmi. Sebaliknya, ada yang penghasilannya besar namun hidupnya penuh konflik keluarga. Rezekinya seperti air yang mengalir, cepat hilang, dan selalu merasa kurang. Memutus silaturahmi juga merusak ukhuwah Islamiyah. Padahal, salah satu bentuk syukur atas nikmat Allah adalah menjaga persaudaraan dan hubungan kekeluargaan. Jika hubungan ini retak karena ego dan amarah, maka pintu keberkahan pun ikut retak. Oleh karena itu, jika kita merasa rezeki tersendat, introspeksi hubungan kita dengan keluarga. Apakah ada saudara yang lama tidak kita sapa? Apakah kita pernah menolak membantu kerabat tanpa alasan yang dibenarkan? Apakah kita menyimpan dendam atau sakit hati yang belum dimaafkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis ini menegaskan betapa beratnya dosa memutus silaturahmi. Jika surga saja terhalang, apalagi rizki di dunia. Maka sambunglah kembali hubungan yang terputus, meski harus menahan ego.
Karena yang pertama mengulurkan tangan untuk memaafkan adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah bohong dan menipu dalam jual beli. Perdagangan adalah salah satu pintu rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan, bahkan menjadi profesi yang mulia jika dilakukan dengan amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah seorang pedagang yang terkenal jujur dan terpercaya, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin. Namun, ketika kejujuran hilang dari transaksi, rezeki pun ikut hilang keberkahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penjual dan pembeli berhak memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka akan diberkahi jual belinya. Namun, jika mereka berdusta dan menyembunyikan cacat barang, maka akan dihapus berkah jual belinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat jelas. Kebohongan dalam jual beli menghapus barokah, yaitu manfaat dan kebaikan yang Allah titipkan dalam harta. Bisa saja hasilnya banyak, tetapi cepat habis, atau justru membawa masalah seperti kerugian mendadak, sakit, atau konflik. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dihapus berkah jual belinya berarti harta tersebut tidak membawa manfaat yang seharusnya, bahkan bisa menjadi sebab datangnya musibah. Sebaliknya, kejujuran akan membuat sedikitnya hasil menjadi cukup dan penuh manfaat. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menegaskan, menipu dalam jual beli termasuk memakan harta orang lain secara batil, yang hukumnya haram, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 188. Bentuk kebohongan dalam jual beli tidak hanya dengan ucapan, tetapi juga dengan tindakan. Misalnya, menyembunyikan cacat barang, mengubah timbangan atau takaran, menggunakan foto yang menipu pembeli, meninggikan harga palsu untuk menciptakan kesan diskon besar, mengklaim barang asli padahal palsu. Semua ini termasuk ghish, yaitu penipuan yang dilarang keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menipu, maka ia bukan golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa beratnya dosa menipu. Sampai-sampai pelakunya dikeluarkan dari golongan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal sifat dan akhlaknya. Jika akhlaknya saja sudah terlepas dari tuntunan Nabi, bagaimana mungkin ia mengharap rezeki yang penuh berkah? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa keberkahan rezeki bukan hanya dari banyaknya harta, tetapi dari sifat halal dan thayyibnya. Harta yang didapat dari kebohongan akan menjadi beban, karena setiap rupiah yang haram akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering melihat pedagang atau pengusaha yang tampak sukses secara materi, tetapi hidupnya tidak tenang, rumah tangganya bermasalah, atau hartanya cepat habis. Bisa jadi di balik itu ada kebohongan atau penipuan yang dilakukan, sehingga Allah mencabut berkah dari rezekinya. Sebaliknya, banyak pedagang kecil yang jujur, meskipun untungnya sedikit, hidupnya terasa lapang, keluarganya harmonis, dan usahanya bertahan lama. Inilah keberkahan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang jujur. Maka, jika ingin rezeki mengalir dengan tenang dan penuh berkah, jadikan kejujuran sebagai prinsip utama dalam setiap transaksi. Bersihkan niat, jelaskan kekurangan barang, dan jauhi segala bentuk penipuan. Karena sesungguhnya, rezeki yang halal, walaupun sedikit, lebih menenangkan hati daripada rezeki yang banyak tetapi penuh dosa. Yang keempat adalah tidak menunaikan zakat.
Zakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga penyucian harta dan jiwa. Kata zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih dan bertambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan zakat sebagai salah satu rukun Islam sejajar dengan sholat. Menunaikannya adalah tanda keimanan yang benar, sedangkan meninggalkannya adalah dosa besar yang mendatangkan murka dan menghalangi keberkahan rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di neraka jahanam, lalu disetrikakan dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan, 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.'" Surat At-Taubah ayat 34-35. Ayat ini menunjukkan ancaman yang sangat keras. Menahan zakat sama saja dengan menahan hak fakir miskin. Harta yang seharusnya menjadi sarana membantu sesama justru disimpan untuk kepentingan pribadi, sehingga keberkahannya dicabut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum menahan zakat, melainkan Allah akan menahan hujan dari mereka. Kalau bukan karena hewan-hewan, niscaya hujan tidak akan turun kepada mereka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahwa menahan zakat bukan hanya berdampak pada harta, tetapi juga membawa kerusakan pada alam dan kehidupan sosial. Hujan, sumber rizki yang luas, ditahan sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan, zakat membersihkan harta dari hak orang lain. Harta yang tidak dizakati adalah harta yang kotor, dan kotoran itu akan menutup pintu keberkahan. Sebaliknya, zakat membuat harta semakin thayyib atau baik dan layak diberkahi. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menafsirkan ayat At-Taubah di atas dengan mengatakan, mereka yang tidak menunaikan zakat berarti memutus distribusi rizki yang Allah tetapkan, sehingga mereka memutus sebab-sebab turunnya keberkahan. Tidak menunaikan zakat juga berarti melanggar amanah. Harta yang kita miliki sejatinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada hak orang miskin yang harus disalurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." Surat Az-Zariyat ayat 19. Menahan zakat bukan hanya menghalangi hak orang lain, tetapi juga mengundang kebinasaan. Dalam sejarah Islam, Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan betapa besar dosa ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mencatat bahwa zakat adalah salah satu sebab bertambahnya harta secara nyata. Banyak pedagang yang merasa heran karena setelah menunaikan zakat, usaha mereka justru semakin maju. Inilah janji Allah dalam firman-Nya. Dan sesuatu yang kamu berikan sebagai zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Surat Ar-Rum ayat 39. Maka, jika rezeki terasa sempit dan harta cepat habis, periksa kewajiban zakat kita. Jangan sampai kita mengira harta bertambah karena disimpan, padahal ia justru berkurang karena keberkahannya diangkat.
Harta yang dizakati tidak akan berkurang, sebaliknya ia akan bertambah dalam bentuk keberkahan, ketenangan hati, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah malas atau lalai dalam sholat. Sholat adalah tiang agama, pembeda antara iman dan kufur, sekaligus kunci keberkahan hidup. Allah Jalla Jalaluh memerintahkan sholat 5 waktu bukan hanya sebagai ritual, tetapi sebagai penjaga hubungan hamba dengan Robnya. Maka, meninggalkan sholat atau melaksanakannya dengan lalai adalah salah satu dosa besar yang bisa menutup pintu rezeki. Allah Jalla Jalaluh berfirman, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Para ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa lalai dalam ayat ini berarti mengabaikan waktu sholat, mengerjakannya dengan asal-asalan, atau melalaikan kekhusyukan. Orang seperti ini tidak mendapatkan keberkahan dari sholatnya, bahkan bisa terkena ancaman kehancuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasai. Hadis ini menunjukkan bahwa meninggalkan sholat bukan dosa ringan, tetapi dosa yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, menurut sebagian pendapat ulama. Jika sholat saja diabaikan, maka jangan heran jika urusan dunia pun menjadi kacau, rezeki seret, dan hidup tidak tenang. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin menulis bahwa sholat adalah sebab datangnya rezeki yang luas, baik secara lahir maupun batin. Ia menjaga keberkahan waktu, melapangkan dada, dan memudahkan segala urusan. Sebaliknya, malas sholat membuat waktu sempit, hati gelisah, dan usaha terasa sia-sia. Bentuk kelalaian dalam sholat tidak selalu meninggalkannya total. Ada orang yang sholat tetapi sering menunda hingga hampir habis waktu, tergesa-gesa, atau tanpa memperhatikan rukun dan syarat sahnya. Ini termasuk lalai yang dapat menghilangkan keberkahan. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa sholat yang dilakukan tanpa kesungguhan akan tetap sah secara hukum, tetapi manfaatnya dalam membersihkan hati dan mendatangkan rizki akan berkurang. Allah Jalla Jalaluh berfirman, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Surat Thaha ayat 132. Ayat ini sangat indah. Allah Jalla Jalaluh menegaskan bahwa sholat itu bukanlah untuk memberi rizki kepadanya karena Dia Maha Kaya. Tetapi sholat itu justru menjadi sebab Dia memberi rizki kepada kita. Kita sering melihat orang yang menjaga sholat tepat waktu, bahkan di tengah kesibukan, hidupnya terasa lapang. Bukan berarti ia selalu kaya raya, tetapi kebutuhannya tercukupi, hatinya tenang, dan masalah hidupnya terasa ringan. Itulah keberkahan rizki yang dijanjikan Allah. Sebaliknya, orang yang malas atau lalai sholat sering merasa hidupnya sempit meski penghasilannya besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisap pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Dan jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Jika di akhirat saja nasib kita bergantung pada sholat, maka di dunia pun keberhasilan kita bergantung padanya. Sebab itu, jangan pernah malas, lalai, atau meremehkan sholat. Jadikan ia prioritas utama, bahkan di atas urusan pekerjaan atau bisnis. Karena hakikatnya, sholatlah yang menjaga rezeki kita, bukan sebaliknya.
Sahabat, rezeki adalah salah satu urusan ghaib yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan jumlah, bentuk, atau waktu datangnya rezeki selain Dia. Namun, dalam hikmahnya, Allah telah menetapkan sebab-sebab yang dapat mendatangkan keberkahan serta penghalang-penghalang yang dapat menutup pintu-pintu rezeki. Sebagian besar penghalang itu berasal dari dosa dan kelalaian manusia sendiri, bukan dari ketetapan Allah yang semena-mena. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahanmu." Surat Asy-Syura ayat 30. Ayat ini menegaskan bahwa banyak kesempitan hidup, termasuk sempitnya rezeki, sesungguhnya merupakan akibat dari kesalahan kita sendiri. Allah Maha Pengampun. Tetapi, jika kita terus mengulang dosa tanpa taubat, dosa itu akan menjadi tembok penghalang antara kita dan rahmat-Nya. Sama seperti seorang petani yang menanam benih di tanah yang subur, tetapi ia sendiri menutupinya dengan batu besar. Maka, meski hujan turun, benih itu tak akan tumbuh. Demikian pula rezeki. Meski pintunya luas, bisa saja terhalang oleh perbuatan kita sendiri. Menghalangi rizki tidak selalu berarti membuat seseorang miskin secara materi. Ada orang yang hartanya berlimpah, tetapi ia tidak pernah merasakan keberkahan. Hartanya habis tanpa jejak, hatinya gelisah, keluarganya tidak harmonis, dan hidupnya penuh kekhawatiran. Ini adalah bentuk kefakiran yang lebih halus, tetapi lebih menyakitkan. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai fakirul barokah, miskin dari keberkahan. Sebaliknya, ada orang yang secara materi sederhana, tetapi hidupnya tenang, keluarganya rukun, dan hatinya lapang. Itulah tanda rizki yang diberkahi. Para salaf sering menasehati, janganlah kamu mencari rizki dengan cara yang membuat Allah murka. Karena rizki yang kamu cari itu di tangannya, dan Dia tidak akan memberikannya kepadamu melalui jalan yang Dia benci. Nasihat ini sederhana, tetapi sangat dalam. Kadang kita merasa terburu-buru mencari hasil dengan cara yang dilarang. Padahal, dengan itu, kita justru menutup jalan rizki yang halal dan berkah. Selain itu, penting untuk memahami bahwa dosa-dosa tertentu bukan hanya memutus rizki kita, tetapi juga memutus jalan rizki orang lain yang berada di bawah tanggung jawab kita. Misalnya, seorang ayah yang lalai sholat atau sering berbuat maksiat bisa menjadi sebab berkurangnya keberkahan rizki keluarganya. Dalam pandangan Islam, rezeki bukan hanya urusan individu, tetapi juga bisa bersifat kolektif dalam keluarga atau masyarakat. Dari semua pembahasan tentang penghalang rezeki, kita belajar satu hal penting. Memperbaiki hubungan dengan Allah adalah kunci utama untuk memperbaiki keadaan rezeki. Memperbanyak taubat, menjaga ketaatan, dan menjauhi dosa akan membuka pintu-pintu langit. Sebaliknya, mengabaikan perintahnya dan tenggelam dalam maksiat akan membuat pintu itu tertutup rapat. Kesadaran ini bukan sekadar teori. Banyak kisah nyata dari para ulama, pedagang, dan orang-orang salaf yang membuktikan bahwa ketika mereka meninggalkan dosa tertentu, rezeki mereka menjadi lapang dan berkah mengalir dari arah yang tidak mereka sangka. Begitu pula sebaliknya, ketika mereka terjatuh dalam dosa, berbagai urusan menjadi sulit, usaha seret, dan hati terasa sempit. Maka, penutup dari seluruh pembahasan ini adalah sebuah kesadaran bahwa rezeki dan dosa memiliki hubungan yang sangat erat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Dia memberi kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas.
tetapi Dia juga menetapkan sunnatullah yang berlaku, bahwa keberkahan rejeki akan bertambah dengan ketaatan dan akan terhalang dengan dosa. Menjaga diri dari dosa bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga strategi hidup untuk membuka jalan rejeki yang halal, luas, dan penuh keberkahan. Jangan lupa, bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.